Halo semuanya, ketemu lagi kita di pembelajaran biologi, khususnya di materi kelas 9 sistem reproduksi manusia. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai nih, kita harus tahu tujuannya kalian belajar tentang sistem reproduksi manusia itu untuk apa. Yang pertama itu adalah untuk mendeskripsikan sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia dan fungsinya itu untuk apa. Nah, yang harus kalian tahu juga dan harus menjadi tujuan kalian bahwa selama kalian belajar tentang sistem reproduksi ini, kalian harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa sih? Tanggung jawab untuk melindungi diri kalian, khususnya di organ reproduksi atau di sistem reproduksi diri kalian. Yang kedua, kalian juga harus peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada diri sendiri dan peduli kepada sesama. Oke, kita langsung lanjut nih mengenal alat-alat reproduksi pada manusia. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Nah, bagian yang pertama adalah testis. Testis itu adalah tempat pembentukan sperma. Jadi, di sini sperma akan dibentuk, kemudian akan dimatangkan. Dimatangkannya di mana? Di epididymis. Nah, setelah matang, sperma ini akan disalurkan ke sebuah saluran yang bernama vas deferens. Setelah itu akan dikeluarkan melalui penis. Nah, penis ini merupakan alat kopulasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang berperan penting juga adalah ada dua kelenjar nih, kelenjar prostat dan kelenjar borboretra. Nah, fungsinya untuk apa dua kelenjar ini? Yang pertama, memproduksi cairan sperma atau yang biasa kita sebut dengan cairan semen. Yang kedua, memberi nutrisi dan membantu pergerakan pada sperma. Nah, yang gak kalah pentingnya nih, jadi testis itu harus ada pelindungnya. Pelindungnya namanya adalah skrotum. Oke, nah teman-teman, di dalam testis itu juga ada yang namanya sel Sertoli. Ya, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyediakan makanan bagi si sperma, menyediakan nutrisi untuk sperma. Oke, kita lanjut ke alat reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah tempat pembentukan sel telur yang disebut dengan ovarium. Oke, berarti di sini sel telur atau yang biasa kita sebut dengan ovum itu diproduksi. Kemudian ada fimbriae. Nah, ini seperti tangan-tangan ya, teman-teman. Berarti untuk menangkap sel telur setelah dilepaskan oleh ovarium saat ovulasi. Lanjut. Nah, setelah tadi si ovumnya ditangkap, kemudian dia akan bergerak menuju ke tuba falopi atau juga yang disebut dengan oviduk. Nah, di sini akan terjadi proses fertilisasi. Ya, jika terdapat sperma yang masuk melalui vagina. Lanjut, yang berikutnya adalah rahim. Rahim ini adalah tempat pertumbuhan janin. Tadi ya, sekali lagi, jika terjadi proses fertilisasi. Oke, terus ada vagina. Nah, vagina ini adalah tempat masuknya sperma, teman-teman. Oke, itu aja untuk pertemuan kita, untuk belajar kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, ditunggu ya. Tetap semangat pokoknya dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tuhan memberkati kalian semua.